Dewan Pers merespon soal penetapan tersangka Direktur Televisi Swasta, Tian Bahtiar dalam kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan atau obstruction of justice, penanganan perkara Pengadilan Jakarta Pusat. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan pihaknya menghormati langkah Kejagung yang menetapkan tersangka jika memang ditemukan unsur pidana dalam peristiwa itu. Ninik mengatakan pihaknya tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Terkait dengan pemberitaan, Ninik menjelaskan, Dewan Pers yang berwenang untuk menilai apakah sebuah pemberitaan masuk kategori karya jurnalistik atau bukan. Ninik mengatakan dirinya dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan oleh masing-masing lembaga. Ia menjelaskan dalam kasus ini Dewan Pers akan menilai dua hal. Pertama, soal pemberitaan di mana Dewan Pers akan melihat apakah ada pelanggaran terhadap kode etik. Kedua, untuk menilai perilaku dari wartawan apakah ada tindakan-tindakan yang melanggar kode etik sebagai wartawan di dalam menjalankan tugasnya serta menjalankan profesionalisme kerjanya. Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers. Kejagung sebelumnya menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam konferensi pers pada Senin 21 April 2025 terdiri dari Marcella Santoso dan Junaidi Saibih selaku advokat dan Direktur Televisi Swasta Tian Bahtiar. Ketiganya diduga bersepakat membuat konten atau berita untuk menyudutkan Kejagung yang sedang menangani kasus korupsi timah importasi gula.